الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Al-Mizan rahimakumullah. Pertama, wajib bagi khatib untuk menyampaikan satu wasiat penting. Begitu pentingnya wasiat ini sampai-sampai sejak 1500 tahun yang lalu, setiap hari Jumat dimanapun muslim berada, khatib senantiasa menyampaikan wasiat ini. Begitu pentingnya wasiat ini, kalau khatib tidak menyampaikan wasiat ini, menurut madhab Syafi'i khutbah Jum'ahnya batal, karena termasuk rukun khutbah. Wasiatnya ini saya peruntukkan untuk diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Wasiatnya adalah ittaqullah, ayo takwa kepada Allah. Takwa itu adalah al-imtithal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, apa saja yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itulah makna takwa. Yang mana setiap hari Jumat, dimanapun kita sholat Jumat, khatib senantiasa berwasiat ittaqullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita yang hadir di sini hendaknya bersyukur. Karena di luar sana ada orang yang kepingin datang ke masjid untuk sholat Jumat tapi sakit. Ada yang pingin datang sholat Jumat, datang ke masjid tapi tidak bisa karena dalam keadaan perjalanan, tidak diberikan nikmat kesempatan ibadah. Nah, alhamdulillah kita yang hadir di sini ini Allah pilih. Dipilih untuk diberikan nikmat sehat, dipilih untuk diberikan nikmat kesempatan ibadah. Dan yang paling penting, kita yang hadir di sini adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat keimanan. Kenapa ini kita syukuri? Karena ada loh saat ini orang yang ketika mendengar azan sholat Jumat dikumandangkan, hatinya nggak tergerak sama sekali untuk melangkahkan kaki menuju masjid. Kenapa? Ya karena imannya bermasalah. Ya, apalagi nanti habis ini kita sholat Jumat, kita bersujud kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat amat mahal sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang gak bisa sujud kepada Allah. Entah itu karena tidak punya iman dan lain sebagainya. Sujud kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, ini nanti mempunyai akibat efek yang luar biasa nanti bagi kehidupan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini hidup sekarang ini tempatnya ujian. Ujian itu pasti tidak enak, tapi mau gak mau kita harus hadapi. Sama seperti kalian ketika sekolah. Kalau guru sudah mengatakan minggu depan ujian, niscaya kita gak seneng. Ujian itu gak enak, tapi mau gak mau kita harus menghadapinya. Karena pilihannya cuma dua, mau lolos atau tidak lolos. Mau sekolahnya selesai atau tidak selesai, pilihannya cuma dua itu. Ujian lu gak enak, tapi ujian ini mau gak mau harus kita hadapi. Dan ujian tidak selesai hanya ketika kalian selesai sekolah. Sekolahnya selesai, kalian beranjak dewasa, ya.
Nanti hidup berumah tangga, ada sebagian dari kita yang diuji lagi, kena ujian apa? Misalkan ujian ekonomi, susah, nggak punya uang, nggak enak, tapi mau nggak mau harus dihadapi. Semakin besar kerja di kantor, di perusahaan, dimarahi sama atasan, nggak enak, tapi mau nggak mau harus dihadapi. Karena pilihannya cuma dua, mau lulus atau tidak lulus. Nah, dalam mengarungi kehidupan ini, yang kalian pasti akan menghadapi dunia atau kehidupan yang pasti diuji ini, kita itu perlu rujukan tokoh, figur yang perlu untuk kita tiru. Ini dalam menghadapi kehidupan yang seperti ini, niru siapa? Untuk kita mengukur diri kita sendiri sudah benar apa tidak. Nah, salah satu tokoh tersebut dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswatun hasanah, suri teladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini perlu kita jadikan patokan untuk mengukur diri kita dalam menghadapi ujian ini sudah benar atau tidak. Apalagi Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang dikenal dengan ulul azmi, diuji berkali-kali, kesabarannya ini bukan main. Kita ambil contoh, Nabi Ibrahim itu usianya sepuh, sudah tua, beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Doanya akhirnya dikabulkan ketika beliau sudah di usia sepuh. Sudah usianya tua baru dikabulkan dari istri yang kedua namanya Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahirlah anak beliau namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail masih kecil, masih bayi, tiba-tiba turun perintah Allah untuk menguji Nabi Ibrahim. Ujiannya apa? Perintahnya apa? Disuruh pergi jauh-jauh. Anak dan istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi disuruh pergi jauh-jauh. Diikuti. Ujiannya gak enak, tapi mau gak mau harus dihadapi. Kepengen punya anak, begitu punya anak, anaknya disuruh pergi jauh-jauh. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin, Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang masih bayi pergi ke satu tempat yang saat ini dikenal dengan di sekitar di Masjidil Haram. Sampai di lokasi, setelah meninggalkan perbekalan, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan beliau berdua. Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditinggal. Ditanya oleh Siti Hajar, wahai suamiku, apakah kamu tega meninggalkan kami berdua di tempat seperti ini? Enggak dijawab. Kenapa? Enggak tega. Ditanya sekali lagi, tetap enggak dijawab. Karena saking tidak teganya. Akhirnya pertanyaannya diganti oleh Siti Hajar. Hal Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami berdua di tempat seperti ini? Baru dijawab, na'am, Allah amaroniya bihadza. Mendengar jawaban ini, oh kalau Allah sudah yang memerintahkan, berarti Allah tidak akan meninggalkan. Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim pergi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Pada satu titik akhirnya Nabi Ibrahim menoleh dari kejauhan melihat anak dan istri yang ditinggalkannya. Sedihnya bukan main. Ini ujian yang luar biasa, gak enak tapi harus dihadapi. Nabi Ibrahim sedihnya bukan main. Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya berdoa. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah itu lihat anak keturunanku, keluargaku, dzurriyyahku aku tinggalkan biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah, di satu tempat yang di situ tumbuhan pun gak ada. Bayangkan ya, rumput pun tidak ada. Seorang ibu dan anak yang masih kecil di tempat seperti itu ditinggal. Inda baitikal muharram, di sisi Baitullahmu ya Allah. Tujuannya apa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, tidak lain agar zurriyahku, agar keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kalian sekarang ini berada di sekolah.
Bayangkan kedua orang tua kalian sekarang ini kerja, mencari rezeki, mencari nafkah untuk kalian, mensekolahkan kalian. Orang tua kalian di sana itu tidak gampang, banting tulang, banyak permasalahan yang dihadapi. Tapi lihat kedua orang tua kalian masih memikirkan agar anak-anaknya liuqimus shalah, berharap anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang sujud kepada Allah, anak-anak yang belajar agama Islam. Walaupun tantangannya luar biasa di luar sana ini, bisa jadi bapak kalian ini dimarahi oleh atasannya, ibu kalian juga demikian. Jadi ayo ini kita betul-betul belajar yang baik, kita ibadah kepada Allah yang baik dan sebagainya. Kenapa? Karena posisi kalian wallahi nanti mempunyai efek kepada orang tua nanti di akhirat. Ya. Nanti di akhirat itu ada orang yang mau masuk surga, tapi satu langkah lagi mau masuk surga tiba-tiba ada yang protes. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, datangkan dua orang yang telah menyesatkanku tersebut. Kenapa kau menyesatkanku? Saya dulu gak disekolahkan, saya dulu gak diajari ngaji, saya dulu dibiarkan main handphone sepuasnya, saya dulu dibiarkan tidak sholat dan sebagainya. Saya gak terima. Naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Akan aku jadikan dua orang yang telah menyesatkanku tersebut berada di bawah telapak kakiku, liyakuna minal asfalin, supaya mereka menjadi orang yang hina. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi anak-anakku, kalau kalian sayang kepada orang tua, ini orang tua sudah membuktikan. Mereka kerja banting tulang, berbagai permasalahan hidup dihadapi, tidak disampaikan kepada kalian, disekolahkan baik-baik supaya kalian belajar. Dan ini ayo kita perhatikan, kita sekolah yang baik, menuntut ilmu yang baik, ibadah yang baik. Kalau sayang, buktikan sayangnya itu bukan hanya di dunia saja, karena aktivitasmu ini nanti ini mempunyai dampak efek di akhirat. Ketika kalian di Al-Mizan ini membaca Al-Quran, kata Rasulullah, setiap huruf itu mengandung hasanah, kebaikan. La aqulu alif lam salasa harfin. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Ketika kalian di Al-Mizan ini misalkan belajar surah Al-Fatihah saja, ketika kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Ini mempunyai dampak yang luar biasa kepada orang tua. Jadi kalau sayang sama orang tua, ayo belajar yang baik, ayo ibadah yang baik, belajar Quran yang baik, belajar agama yang baik. Cintanya bukan hanya di teori saja, tapi dipraktekkan. Orang tua sudah jelas mencintai kalian dengan mensekolahkan di sini. Nah sekarang pertanyaannya tinggal kalian. Kalau kalian memang sayang, kalau kalian memang cinta kepada orang tua, belajar yang baik, ibadah yang baik, buktikan kepada orang tua. Karena sekali lagi aktivitas kalian ini tidak lain nanti mempunyai dampak di akhirat. Bukan hanya untuk kalian saja, tetapi juga untuk orang tua, tetapi juga untuk guru-guru kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya itu saja khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan supaya kita menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, sehingga nanti kita ketika sudah di akhirat, kita masuk surga bersama guru-guru kita, bersama keluarga kita, bersama mama dan bapak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة